Jadi saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Coach Richard atau Mas Richard gitu ya, atau Pak Richard. Saya seorang profesional hipnoterapis. Alhamdulillah sudah 10 tahun bekerja sebagai profesional hipnoterapis. Dan hari ini saya akan sharing tentang apa itu sugesti, gitu ya. Profil tentang saya. Oke, saya bekerja di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Ahmad di Bogor. Ini beberapa profil, beberapa acara yang pernah diadakan di berbagai tempat. Bahkan sampai di Malaysia, di Singapura, dan ini beberapa dengan artis juga, ada dengan Oki Setiana Dewi, dan lain-lain, dengan Romi Rafael juga. Saya beberapa kali jadi tim beliau gitu ya. Nah, hari ini kita akan sharing tentang hipnosis atau hipnoterapi, teknik hipnosis hipnoterapi untuk meraih kesuksesan. Ini beberapa yang saya alami gitu ya, dan ternyata tidak terlepas dari sugesti apa yang saya tanamkan di dalam pikiran saya. Alhamdulillah, saya lulusan dari Poltekkes Bandung. Ini juga alhamdulillah juga beberapa kali cum laude juga. Itu mulai dari persepsi di sininya dulu. Padahal saya nggak pernah dulu tuh trauma belajar ya. Trauma di dunia pendidikan saya trauma banget. SD, SMP, SMA saya ancur-ancuran belajarnya. Bahkan lebih banyak ngeband dan main-main gitu ya. Jadi karena waktu SD-nya itu saya anak kepala sekolah yang katanya kalau anak kepala sekolah itu tahu soal. Jadi nilai saya itu selalu jelek di di rapot saya. Jadi di SD itu kalau saya dapat nilai 10 atau 9 lah, paling sering dapat 9, yang samping saya itu yang nyontek sama saya. Itu dikasih di rapotnya 9, teman saya nilainya 9 jelas-jelas, saya terima sendiri kertas ulangannya, di rapot saya nilainya cuma 7 bahkan 6 gitu. Padahal kalaupun saya mungkin iya pernah melihat beberapa soal yang ibu saya kasih, tapi saya nggak pernah menjawab. Jadi kalau saya dikasih soal itu ya saya jawab itu, besoknya saya jawab lagi itu. Yang akhirnya saya trauma dalam belajar. Ketika saya bersekolah, saya menganggap guru itu tidak ada yang menghargai usaha muridnya di situ. Dan saya bertekad saya ingin menjadi seorang guru yang baik gitu ya, yang bisa disenangin oleh muridnya. Dan makanya saya sangat berminat sekali di dunia pendidikan karena di situ salah satunya yang membuat saya termotivasi bahwa saya harus memberikan pengajaran yang terbaik. Dan alhamdulillah dari situ saya bertemu dengan dunia keperawatan awalnya. Di perawat saya belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang. Ternyata saya menemukan bahwa misi saya adalah melayani orang dan memberikan yang terbaik, terutama dalam hal memberikan informasi, memberikan pendidikan. Orang-orang yang nggak tahu, misalkan kayak diabetes, nggak tahu cara penanganannya dan lain-lain, saya kasih tahu gitu waktu kuliah tuh ya salah sana. Dan akhirnya tertanam di sugesti saya harus menjadi seorang yang bisa memberikan pendidikan yang terbaik gitu ya, seperti itu. Oke. Dan saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Jiwa Dr. Haji Marzuki Ahmad di Bogor, gitu ya. 2 tahun juga di layanan license psikiatri gitu ya, dan beberapa kali membuka layanan bebas nyeri, baik itu di Hypnobirthing di klinik Dr. Gunawan, di klinik Dr. Elon, Dr. Gani gitu ya di Tangerang, dan di Sarawak juga alhamdulillah di Malaysia juga sempat membuka layanan untuk layanan bebas nyeri. Oke, itu kurang lebih perkenalan dari saya. Nah, contoh sugesti yang berefek sangat luar biasa, ini mengubah hidup saya salah satunya ini. Ini yang paling kanan ini, saya dengan berat 90-an gitu ya. Awalnya 89, naik lagi sampai 90 lebih, sampai 92, bahkan sempat 97 gitu. Nah, dari situ saya berkomitmen, saya berikan sugesti ke dalam pikiran saya, dan saya mulai melaksanakan sugesti itu dengan sebuah action.
yang akhirnya dalam waktu 4 bulan saya mencapai berat ideal saya. Gitu. Jadi ini salah satu pengaruh sugesti. Selain dari sini saya mulai tertarik nih. Kok ternyata dari kata-kata itu luar biasa loh. Bahkan ponari gitu ya. Pernah ngelihat kali ya ponari ngasih batu gitu ya. Orang yang nggak kenal sama dia karena percaya dengan omongan orang-orang gitu ya. Dan percaya itu bisa menyembuhkan, ternyata sembuh gitu ya. Terlepas dari metafisika ya. Ternyata banyak banget gitu. Sugesti-sugesti dalam hidup kita yang tanpa kita sadari itu sangat berpengaruh buat diri kita. Ada yang mungkin pernah waktu kecil jatuh pada saat berlari gitu ya. Pada saat jalan-jalan sama neneknya atau ibunya atau ayahnya gitu. Tiba-tiba lari-lari, jatuh. Terus neneknya atau ibunya atau ayahnya cuman pakai air ludah doang gitu ya. Terus diusapin ke luka kita. Yang tadinya kerasa sakit, tiba-tiba sakitnya hilang. Langsung kita berlari lagi gitu kan. Kata bapak kita apa? Sembuh gitu. Langsung kita merasa sembuh dan berlari lagi gitu. Itu contoh sugesti juga yang terjadi di masyarakat, terutama di parenting gitu ya. Di anak-anak gitu. Terus contoh yang lain. Saya bekerja di rumah sakit gitu ya. Ini ada cerita yang cukup, kalau di pelatihan saya sering banget ceritain ini gitu. Jadi ada seorang teman saya, dia berobat ke puskesmas. Karena di puskesmas waktu itu dokternya kebetulan hari Sabtu, mungkinnya dokternya kebetulan nggak ada gitu. Dia di BP umum waktu itu, dia sepertinya sih mantrinya ya, yang waktu itu masih mantri, dia ngomongnya saya dirinya sama mantri kali ya, bukan dokter. Entah benar dokter atau mantri itu atau perawat gitu ya. Akhirnya dia dikasih obat paracetamol sama vitamin, terus ada beberapa juga obat buat flu gitu ya, buat sakit flu gitu. Karena keluhannya meriang gitu ya dan panas gitu ya. Nah, dia dikasih obat, dia cuma datang, pas datang itu diperiksa di tensi doang, kata dia, oh saya cuma di tensi doang, ditanya-tanya terus dikasih obat. Terus dia bawa obatnya ke rumah. Dia bilang, kayaknya saya nggak bakal sembuh nih. Orang cuma di tensi doang, cuma diukur suhunya doang, kata dia gitu. Ternyata 2 hari kemudian dia nggak sembuh juga. Walaupun itu belum tentu karena itu ya. Dia memutuskan, ya udah masih sakit nih, masih meriang nih. Ya udah saya datang aja ke rumah sakit. Dan dia memutuskan datang ke rumah sakit swasta ceritanya ya. Datang ke rumah sakit swasta. Di rumah sakit swasta itu, pada saat dia datang, baru juga sampai ke depan gerbang, ketemu sama satpamnya. Satpamnya bilang, Bu ada apa, ada yang bisa dibantu gitu ya. Dilayanin tuh dia sama si satpam itu, oh mau daftar ini ya, oh boleh sini dulu. Diarahkan ke perawatnya, di tensi dulu di perawatnya. Oh dia makin yakin tuh, oh ini sebelum masuk aja udah di tensi dulu, udah ditanya-tanya dulu nih sama perawatnya. Nyampe ke dalam, karena dia ngambilnya polinya kebetulan lagi kosong gitu ya, jadi si layanannya bisa lebih panjang, si dokternya ngobrol sama dia, dan akhirnya dia mengungkapkan banyak hal yang sebenarnya nggak seperti dia ungkapkan pada saat dia hanya datang di puskesmas. Gitu. Dan akhirnya si dokter bilang, ya udah kamu ini dulu deh, cek lab dulu, terus ronsen dulu, sampai dia lakukan itu semua. Pas datang lagi, ngobrol lagi sama dokternya, dikasihlah obat. Dan tahu atau tidak, obatnya sama. Tapi karena dia nggak tahu itu isinya sama, pada saat dia pulang, dia minum obat itu, dia merasa sembuh. Baru 1 hari habis itu dia langsung merasa, sembuh, bagus tuh obatnya dan lain-lain. Kebetulan saya ngobrol ke sana, datang, saya lihat, pas saya lihat obat, ini beda nih obatnya, pas saya lihat, obat yang diberikan oleh dokter dan dari puskesmas sama. Tapi apa yang membedakan? Mindset-nya. Di yang pertama, mindset dia udah, saya nggak percaya, saya nggak bisa sembuh. Di yang kedua, mindset-nya, wah ini obatnya kayaknya bagus nih, dokternya bagus nih. Gitu. Saya bakal sembuh nih. Nah, jadi ternyata sugesti yang ada di pikiran kita mempengaruhi diri kita. Apa yang terjadi di dunia kita, itu salah satunya terpengaruh oleh sugesti yang kita ucapkan. Gitu ya. Nah, kok bisa seperti itu? Bisa banget, gitu ya. Saya akan tunjukkan, kalau yang muslim,
Nah ini nih, ada ayatnya nih kalau yang Muslim. Di surat Az-Zariyat ayat 23. Ya. Oke, ini landasan teorinya. Sebelum saya jelasin secara psikologisnya gitu ya. Bahwa maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Gitu. Jadi kalau perkataan kita itu kita niatkan untuk sesuatu yang baik, akan terjadi yang baik-baik. Gitu. Kalau kita ucapkan yang jelek-jelek, akan terjadi yang jelek-jelek juga. Bahkan salah satu penelitian gitu ya tentang ada yang namanya circle of angel dan circle of demon, lingkaran setan. Ketika orang itu yakin terhadap sesuatu dan dia dengan yakinnya berkata pada dirinya, saya bisa, saya akan melakukan ini dengan baik, memberikan sugesti yang positif. Ketika dia yakin, dia berikan sugesti yang positif, lalu dia melakukan hal tersebut, dia akan memberikan performa yang maksimal. Sehingga ketika performanya maksimal, hasilnya kira-kira maksimal nggak? Maksimal. Maksimal. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu, dia lakukan yang terbaik nggak? Yang terbaik. Yang terbaik. Kira-kira berhasil atau tidak berhasil? Berhasil, insya Allah. Insya Allah berhasil. Dan ketika dia berhasil, makin yakin nggak kira-kira? Ya. Makin yakin. Ketika makin yakin, kata-katanya semakin positif nggak dia ngomong? Wah ternyata saya bisa. Wah ternyata benar ya, saya beneran bisa. Gitu. Makin dia yakin lagi, makin terbaik juga dia kasih lagi performanya. Semakin performanya yang terbaik, semakin dia memberikan keberhasilan yang lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Gitu. Nah permasalahannya, kadang-kadang sugesti di pikiran kita itu dari awal udah, aduh saya nggak bisa. Sehingga yang kita lakukan adalah mengambil sesuatu untuk membuktikan bahwa kita nggak bisa. Kalau saya nggak kayak gitu, kayaknya nggak bisa deh. Akhirnya ketika ngelakuin sesuatu, ketika kita lakuin, kita pun nggak maksimal. Kalau kita nggak maksimal, hasilnya apa? Lebih ke arah berhasil atau gagal? Kalau kita nggak maksimal, kira-kira bisa berhasil atau ke arah gagal? Yang namanya sulit. Gagal. Dan dengan bangganya kita ngomong tuh kan, gue bilang juga apa, gue tuh nggak bisa, pasti gagal kalau ngelakuin ini. Kira-kira makin yakin nggak dirinya nggak bisa? Makin yakin nggak bisa. Yakin. Yang tadinya udah yakin bisa, karena gagal, semakin nggak bisa. Yang tadinya yakin nggak bisa, makin nggak bisa lagi karena makin meyakini bahwa memang saya bukan dunianya tuh di situ. Kan saya udah bilang saya nggak bisa. Tetap saya paksain, bahkan dalam hati bilang, udah tahu saya nggak bisa. Yang terjadi apa? Makin meyakini bahwa diri kita nggak bisa. Sugesti yang salah di dalam pikiran kita membuat diri kita menjadi tidak memberikan performa yang terbaik. Sehingga ketika kita memberikan performa yang terbaik dan kita tidak memberikan performa yang terbaik, hasilnya pun menjadi gagal. Gitu ya. Hasilnya kira-kira terbaik atau enggak? Tidak. Gitu. Jadi sugesti ini penting. Nah, sampai di sini, apa sih itu sugesti sebenarnya? Dan tadi kita ngomongin sugesti gitu ya. Sugesti itu simpelnya dari bahasa Inggris, suggestion. Kira-kira tahu artinya apa? Suggestion itu apa? Saran. Nah, jadi suggestion itu adalah saran. Saran boleh diterima nggak? Boleh. Boleh ditolak nggak? Boleh. Tapi kalau saran-saran itu baik, kenapa nggak diterima? Gitu. Nah, jadi penting sekali kita untuk melakukan saran-saran yang dimaksudkan tadi, gitu ya. Nah, selanjutnya yang kita akan bahas adalah ternyata sugesti ini sangat berpengaruh dalam kehidupan. Gitu. Yang pertama, dengan sugesti yang positif, kita semakin memberikan performa yang positif. Bahkan jaminannya pun di dalam Al-Quran tadi, di surat Az-Zariyat tadi, bahwa sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti yang perkataan yang kamu ucapkan. Allah seperti prasangka hambanya, gitu ya. Tuhan itu seperti prasangka hambanya. Jadi ketika kita berpikir positif, maka hasilnya pun akan positif. Dan
menurut ilmu psikologi, ketika kita berkeyakinan positif, kita akan lebih bahagia. Dan ketika kita bahagia, yang keluar hormon namanya apa? Endorfin. Endorfin ini sifatnya adalah, dia kalau misalkan disebut adalah hormon kebahagiaan, hormon bahagia. Lebih kuat 200 kali lipat daripada morfin, bikin nge-fly kalau bahasa ininya ya. Jadi luar biasanya endorfin itu, ketika itu keluar, maka kita akan merasa bahagia, merasa nyaman, sehingga performa kita pun akan keluar lebih baik lagi, gitu. Dan kita merasa kita bahagia, namanya bahagia, makna hidup lebih kuat dan menjalani hidup lebih nyaman, lebih bermakna, gitu. Tapi ketika kita sugestinya negatif, misalkan sugestinya yakinnya gagal, nggak bisa, saya mah orang nggak berguna, dan lain-lain gitu ya, sugesti-sugesti yang seperti itu, hasilnya yang keluar hormonnya apa? Hormon yang menyebabkan stres. Karena dia yakini dia nggak bisa, tapi dia harus memaksakan diri untuk bisa. Yang terjadi apa? Yang terjadi keluar namanya hormon kortisol. Dan sifatnya kortisol itu hormon stres tadi, pertama menaikkan tekanan darah, menaikkan pompa jantung, membuat orang merasa tegang, merasa was-was, merasa takut, gitu ya. Membuat jantung berdetak lebih kencang, gitu ya. Jadi bahaya juga, gitu. Ketika kita mempunyai sugesti yang salah, sugesti yang negatif, efeknya pun adalah negatif, gitu. Seperti itu. Nah, selain itu, kalau misalkan teman-teman juga pernah mengkaji tentang sebuah buku ya, ini buku yang lumayan terkenal, pengarangnya namanya Masaru Emoto, gitu ya. Ada yang pernah tahu ya? Kalau ibu-ibu di dapur sering pakai itu Ajinomoto, gitu. Beda banget. Oke, jadi tubuh kita 70%-nya adalah air. Nah, terus kenapa kalau 70%-nya air? Otak kita 75%-nya air, darah kita 83%-nya air, tulang kita 22%-nya air, hati kita 86%-nya air, otot kita 75%-nya air, kidney 83%. Yang luar biasa itu bahkan tulang pun yang sebegitu kerasnya ternyata 22%-nya adalah air. Gitu ya. Terus apa hubungannya dengan sugesti? Nah, ternyata menurut Masaru Emoto, di bukunya The Hidden Message of Water, dia melakukan penelitian dengan cara air diberikan pesan, kata-kata gitu ya. Dan setelah dikata-katain, airnya dibekukan. Kadang-kadang kurang kerjaan juga ya orang Jepang gitu ya. Peneliti itu kadang-kadang kalau dipikir gitu ya, sampai segitunya ya neliti gitu loh. Jadi ketika orang mengata-ngatai suatu, misalkan air nih ya, ini air ditaruh di depan, terus diomongin, hebat, cantik, luar biasa gitu ya, cantik, 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 cantik gitu ya. Terus habis itu dibekukan di minus, kalau nggak salah minus 5 atau 12 ya, saya lupa ya. Pokoknya di suhu minus ya. Lalu ternyata molekulnya berubah. Sebelum dibekukan tadi, sebelum diucapkan tadi, sama yang udah diucapkan, ternyata molekul airnya tuh berubah. Gitu ya. Wah, ini kok bisa seperti ini ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini di bukunya di Indonesia, kalau teman-teman mau cari, itu judulnya The True Power of Water, Hikmah Air dalam Olah Jiwa, pengantarnya dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Nah, kata-kata adalah doa, gitu, menurut si Masaru Emoto ini. Ini beberapa bukunya. Ternyata air itu bisa berubah molekulnya ketika diberikan kata-kata. Di kata-kata ini contohnya ya, air yang diberikan kata-kata I will kill you, hate, benci gitu ya. Dan hal-hal yang negatif gitu ya. Seperti kata-kata yang kasar gitu ya. Ternyata molekulnya berubah ketika dibekukan itu hancur. Nah, seperti ini. Ya. Sedangkan air-air yang dikatakan sugesti-sugesti yang positif, misalkan terima kasih, cinta, atau setelah didoakan gitu ya, doa-doa itu kan banyak sugesti yang positifnya. Gitu. Bahkan kalau kita di Indonesia kan sering air di ngajiin gitu ya. Nah, setelah diteliti, ternyata molekul airnya berubah, gitu ya.
menjadi molekul yang indah dan fungsinya tuh ternyata luar biasa. Molekul yang indah seperti ini ternyata membuat orang itu lebih kuat, membuat orang itu imunnya lebih bagus gitu ya. Jadi bagus tuh di pandemi kayak gini kita sering-sering doain air gitu ya, terus kita minum, itu bagus tuh gitu. Belum lagi kalau misalkan energi kitanya positif, kita yakinin kita berikan energi yang positif. Ini cara yang lain ya. Tapi yang pasti dari kata-kata aja, sugesti aja yang kita ucapkan, ke kata-kata yang kita ucapkan ke air, itu juga berpengaruh gitu. Apalagi sugesti itu diberikan ke diri kita. Kebayang 75% diri kita terdiri dari air. Seperti itu. Oke. Nah, bahkan nih, ini yang menarik, sebuah air gitu ya, setelah disampaikan kasih sayang suami istri gitu, jadi ada obrolan tentang percintaan suami istri gitu ya, ngomong aku sayang kamu dan lain-lain, airnya tuh langsung berpasangan gitu loh. Pada saat dicek pakai mikroskop di bekukan itu. Jadi air aja berpasangan, masa kamu enggak? Oke, ini intermezzo aja ya. Jadi ternyata air aja ketika diucapkan kata-kata cinta langsung berpasangan gitu. Nah ini ajaibnya dari sugesti gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu kata-kata harapan dan lain-lain itu berubah menjadi molekul yang indah. You full, kamu gagal menjadi molekul yang rusak. Kamu cantik menjadi molekul yang indah. Tapi ketika dibilang kamu tolol, kamu bodoh, itu menjadi hancur. Seperti ini. Oke, ini air yang sebelum didoakan, dan ini air yang didoakan. Molekulnya pun berubah. Gitu ya. Bahkan, ini ada penelitian dari Larry Dossey, suaranya kedengeran nggak ya? Coba. Nah. Dengaran, Coach. Kedengeran ya? Dengaran. Oke, ini penelitian dari Larry Dossey. Penelitian tentang doa. Jadi si Larry Dossey ini seorang peneliti ya, dia seorang dokter, tapi dia juga senang meneliti hal-hal, dia ateis sebenarnya, kalau nggak salah sih ateis ya. Dia meneliti tentang hal-hal yang unik gitu ya, salah satunya adalah doa gitu. Nah ini dia meneliti tentang bagaimana doa itu berpengaruh pada sesuatu gitu ya. Cuman yang dia teliti ini bukan orang, tapi yang akan diteliti ini adalah bakteri. Jadi bakteri dibuat satu kelompok kontrol, satu kelompok yang didoakan. Jadi yang kontrol ini nggak didoakan, yang yang kelompok yang diberikan tindakan ini, yang intervensi ini dikasih doa, diucapkan doa-doa, sugesti yang positif tentunya kan doa itu ya. Nah, ketika nanti hasilnya kita lihat ya, ternyata ketika nanti dikasih penisilin, yang nggak didoakan sama yang didoakan seperti apa? Kita lihat di sini. States of consciousness and affect physical reality. We are much more powerful beings than we have thought. Dr. Beverly is the director of the Center for Frontier Sciences at Philadelphia's Temple University, devoted to challenging mainstream scientific thinking. Dr. Ludwig chose to work with a well-known American faith healer, Hold the World, to guard against patient minds. The two chose bacteria,
as the object of prayer. We added an antibiotic to these cultures, which would inhibit growth. And I had two groups, a control group, which the healer did not touch or try to influence, and an experimental group, which she tried to intervene for through prayer and laying their hands here but not touching the bacteria. And we found in the cultures when the healer tried to influence them with prayer, the bacteria were able to overcome the antibiotic. They continued to grow. The big mystery in all of these experiments is what makes the difference. The explanation of this is still around mystery. There are a couple of explanations. One is that when someone enters into a healing state, this is while she's very rituals, prayer, something might change about the mind associated with this shift in consciousness that the very low level of electromagnetic People who have arguments at the San Francisco General Hospital, right? Fewer complications. Now that was put in a medical journal, and several letters to the editor said, "Why are you putting in this unscientific material?" But it's totally scientific, double-blind study. When people pray, it has a meditative effect. We know that that is a very helpful effect in terms of enhancing the immune system and of doing good things. Oke, itu ya. Jadi ternyata ketika kita berdoa gitu ya, itu juga banyak sekali sugesti kata-kata positif itu mempengaruhi diri kita gitu ya. Bahkan sampai tadi bakteri aja gitu ya bisa terpengaruh. Sampai di dunia kedokteran itu sampai membuka studi khusus untuk pengaruh doa dalam kesembuhan pasien gitu. Saking luar biasanya penelitian tadi gitu ya. Jadi di banyak sekali fakultas mulai dibuka tentang studi tentang doa gitu ya. Seperti itu. Jadi mau yang mana nih? Mau kita masukin sugesti yang positif atau mau kita masukin sugesti yang negatif ke dalam pikiran kita seperti itu. Nah, kembali lagi ke diri Anda gitu. Kita udah tahu berbagai manfaat tadi. Ketika kita memasukkan sugesti yang positif, secara psikologis keluar juga hormon endorfin, membuat kita lebih yakin, membuat kita lebih bahagia gitu ya. Ketika kita banyak sugesti negatif, stres dan lain-lain, malah keluarnya hormonnya adalah kortisol gitu yang membuat kita stres gitu ya. Jadi tinggal Anda mau milih, mau memulai dengan sugesti yang positif, kata-kata yang positif untuk diri kita atau kata-kata yang negatif. Nah, selanjutnya gimana sih caranya gitu ya? Kalau misalkan saya minta Anda untuk membayangkan gitu ya. Untuk membayangkan kita punya nih ceritanya sebuah cangkir kopi ada di depan kita. Ini ada cangkir kopi gitu ya. Ada di depan kita. Isinya kopi hitam. Dan kita punya sebuah ember berisi susu. Ya. Gimana cara kita mengubah secangkir kopi yang ada di depan kita itu tanpa boleh menyentuh cangkir kopi itu, tanpa boleh memindahkan cangkir kopi itu, tanpa boleh menggeser cangkir kopi itu, kita mengubah si isi cangkir kopi itu dari kopi menjadi susu. Oke, siapa yang mau jawab? Silakan. Terus. Ya, silakan. Gimana?
Terus-terusan dituangin. Iya, betul sekali. Jadi Udah sampai habis. kalau kita punya, iya betul, tuangin terus sampai habis. Sampai semuanya yang ada diisi di apa namanya di Kopi. cangkir tersebut habis gitu ya. Ada lagi? Ada cara yang lain lagi? Oke, itu cara udah yang paling tepat ya. Jadi teman-teman sudah melakukan cara yang tepat. Jadi kalau kita mempunyai di depan kita ada sebuah cangkir kopi, nggak boleh kita geser, nggak boleh kita pegang gitu ya. Itu sama seperti pikiran kita. Pikiran kita kan nggak mungkin otaknya kita keluarin, kita cuci bersih gitu. Otak kita harus berubah gitu. Nggak bisa. Yang satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memasukkan sugesti yang positif setiap harinya. Sampai sugesti negatif itu semakin lama semakin berganti. Gitu ya. Nah, oke teman-teman, saya ingin sharing bagaimana sih membuat sugesti yang positif itu gitu ya. Nah, gimana sih bikin sugesti yang bisa kita gunakan untuk kita meraih mimpi kita? Ada yang udah punya e-book ini? E-book ini saya bagikan sebenarnya gratis. Cuman ngebantu aja, nge-share aja gitu ya. Nge-share pun informasi yang bermanfaat gitu. Nanti bisa hubungi Mbak Salsa ya. Karena saya lagi promosi, lagi bikin sebuah wadah namanya Belajar Ilmu Psikologi. Dan di wadah itu saya bagikan banyak sekali ilmu di sana. Dan itu pun gratis. Di grup itu saya sering sharing sekali artikel yang bermanfaat dan itu gratis. Jadi informasi yang dibagi pun supaya teman-teman makin banyak yang masuk ke grup itu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau, silakan teman-teman nanti WA Mbak Salsa, kenalkan nama, profesi, dan domisili. Nanti Mbak Salsa akan jelaskan gitu ya. Paling ada informasi yang dibagikan khusus untuk mengajak teman-teman yang lain untuk gabung di grup ilmu psikologi, belajar ilmu psikologi. Teman-teman yang nanti WA ke Mbak Salsa pun, kalau belum masuk ke grup belajar ilmu psikologi, nanti boleh bisa dimasukkan juga, gitu ya. Ini bukunya. Insya Allah saya niatkan teman-teman bukan main-main, buku ini nggak cuma 10 lembar, tapi bukunya sampai 60 lembar lebih gitu ya. Jadi teman-teman bisa nanti banyak belajar dari sini. Oke, di halaman akhir memang ada beberapa agenda yang akan kita adakan, itu bisa teman-teman juga jadi acuan kalau pengen belajar lebih lanjut. Oke, jadi buku ini saya sekilas aja, karena semua yang akan saya bahas hari ini ada di e-book ini. Jadi silakan nanti teman-teman yang mau e-booknya boleh ke Mbak Salsa ya. Nah, ada disclaimer-nya di awal. Jadi kalau nanti dapat e-book ini pun tidak boleh diperjualbelikan. Ini khusus saya bagikan untuk menambah hasanah keilmuan teman-teman. Dan ini pun disclaimer-nya apa yang hasil yang ada di sini, kayak misalkan saya langsing di sini. Setiap orang bisa berbeda-beda hasilnya ya, belum tentu harus sama gitu ya. Jadi disclaimer dari awal, setiap orang bisa jadi efeknya berbeda-beda. Tapi apa yang saya bahas di e-book ini insya Allah akan memetik manfaatnya untuk Anda. Gitu ya. Ini perkenalan saya. Gitu. Sugestimu menentukan dunia dalam pikiranmu. Kalau dunia di dalam pikiran kita aja udah negatif, maka hasilnya yang kita keluarkan negatif. Karena pikiran bawah sadar itu seperti proyektor yang kita luncurkan keluar, gitu ya, kita perlihatkan keluar. Kalau di dunia internalnya aja negatif, maka yang akan muncul pun akan negatif. Walaupun kita tahan-tahan, tetap akan muncul dengan sendirinya, karena bawah sadar itu 88% berpengaruh pada perilaku, sehingga nggak bisa kita sembunyiin, kita tekan-tekan gitu ya, kita lama-lamain nggak bisa. Tetap akan muncul hal yang sesungguhnya dari diri kita, gitu ya. Oke. Nah, ini banyak banget saya bahas tentang pengaruh sugesti, luar biasanya sugesti apa aja gitu ya. Manfaatnya sugesti gitu ya. Bahkan di sini juga aturan-aturan dalam hipnoterapi, ternyata tubuh mencipta dan memberi sesuai dengan apapun yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir kita akan melangsing, maka tubuh pun akan mencari cara supaya kita melangsing gitu ya. Terlepas dari konsep spiritual ya, saya nggak mau juga teman-teman mendewakan hipnosis. Gitu ya, apa-apa sugesti, pasti hebat sugesti. Doa itu juga termasuk sugesti yang kita langsung kita minta ke yang punyanya kita gitu ya, ke Tuhan kita gitu. Jadi bisa ke sana. Oke. Nah, luar biasanya sugesti ini gitu ya. Itu justru dimulai dari diri Anda sendiri.
Gitu. Setiap hari itu kita memasukkan 60.000 sampai 80.000. Ini saya ambil dari bukunya, salah satu buku yang terkenal juga, yang dikutip juga sama Master Omi Rafael di dalam bukunya, gitu ya. Buku hipnoterapi beliau yang cukup jadi panduan juga buat rekan-rekan hipnoterapis, gitu ya. Saya ambil dari cuplikannya dari buku beliau. Sugesti yang menjadi bekal utama kita, gitu ya. Kenapa? Karena setiap hari Anda memasukkan 60.000 sampai 80.000 sugesti untuk ucapan per hari. Dan ternyata 65% ternyata adalah sugesti yang negatif. Kebayang nggak? Jadi setiap hari itu kita masukin banyak banget sugesti ke dalam pikiran kita, kata-kata ke dalam pikiran kita, itu sampai 80.000 kata. Tapi sayangnya 65% kata-kata yang masuk ke dalam pikiran kita, ini dari rata-rata ya, itu adalah sugesti yang negatif. Misalkan kita salah naruh barang, waduh bodoh banget sih gua. Ih kayak gitu aja kok nggak bisa gitu. Nah itu kata-kata negatif tuh yang masuk dalam pikiran kita. Gitu. Yang membuat diri kita menjadi tidak nyaman, jadi lemah, karena sugesti itu mempengaruhi pikiran kita. Jadi mulai saat ini masukkanlah sugesti positif ke dalam pikiran Anda. Sugesti yang kita masukkan ini harus diberikan 100% dukungan. Misalkan saya nggak bisa, kita mungkin kata orang, wih jangan ngapain kalau cuma ngomong saya pasti bisa, tapi kamunya juga nggak ngelakuin gitu. Yang penting niat dulu. Orang baru niat aja udah dijatohin, mau gimana mau yakin gitu. Anda mau langsing, baru juga mau diet, besok saya harus diet gitu kan. Baru juga Anda mau diet, orang udah ngomong, ih kamu mah nggak bakal bisa diet mah, nggak bakal tahan gitu. Terus kita bilang, iya ya, saya juga nggak bakal tahan ya diet. Yang terjadi kita malah melemahkan diri kita sendiri. Justru diawalin dari diri kita. Ketika kita mulai masukkan sugesti positif, yakini diri kita, jadilah sahabat untuk diri kita sendiri. Karena sehat itu adalah bersahabat dengan diri kita. Kalau kitanya nggak bersahabat sama diri kita, kitanya mau sugesti positif kitanya malah kita jatohin. Yang terjadi, sugestinya kan tidak terjalankan dengan baik. Gitu. Jadi dukung 100% sugesti yang positif yang harus kita jalankan. Dan keyakinan itu menuntun, yakin sama diri kita, yakin untuk melakukan itu karena keyakinan menuntun aktivitas kita hingga kita menjadi sukses. Dan ingat, 88% kehidupan kita dikendali oleh bawah sadar kita. Sehingga kalau teman-teman belajar hipnoterapi gitu ya, dengan sugesti, dengan masuk ke alam bawah sadar kita, maka kita akan bisa mudah memasukkan saran-saran yang positif. Dan Tuhan Maha Kuasa untuk membuat yang nggak mungkin menjadi mungkin. Jadi tugas kita adalah percaya itu. Karena yang mengabulkan ya Allah, ya Tuhan kita. Tugas kita hanya berusaha sebaik mungkin. Dan meyakini itu. Diri kita aja tidak mengimani bahwa kita bisa. Gimana kita mau melakukan secara benar. Gimana kita mau konsisten. Gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi masukkan sugesti yang positif ke diri kita dan dukung 100% ke dalam diri kita. Itu yang paling penting. Oke. Sugestimu menentukan duniamu. Aku mungkin tidak mampu mengubah dunia yang aku lihat sekitarku. Tapi aku dapat mengubah cara aku melihat di dalam dunia. Jadi mungkin kalau misalkan Anda disakiti oleh dunia, gitu, pasti Anda akan merasa, aduh saya orang paling menderita sedunia. Yang ada semakin Anda meratapi itu, semakin Anda jatuh. Kenapa? Karena semakin Anda merasa diri Anda lemah dan pantas untuk dilemahkan. Tapi semakin Anda yakin di dalam pikiran Anda, di peta di dalam pikiran Anda, karena yang menentukan Anda bisa melihat itu jelek atau baik adalah pikiran Anda sendiri. Ketika Anda direndahkan oleh orang lain, Anda bilang, satu saat nanti saya yang akan berada di puncak karir saya, dan orang itu yang akan ada di bawah saya. Ini mungkin salah satu cara ya, untuk membuat berubah di dalam pikiran kita. Anda juga bisa berpikir bahwa roda itu berputar. Mungkin sekarang saya ada di bawah, satu saat nanti saya akan ada di atas. Dan saya yakinin itu Allah pasti bisa kalau Allah berkehendak. Tugas kita adalah berusaha. Seperti itu. Jadi kita yang menentukan apa yang bisa kita lihat. Kadang-kadang bahkan cita-cita kita, itu orang lain gak ada yang bisa lihat. Cuman diri kita doang. Kamu ngapain jadi hipnoterapis? Kayak saya pertama kali belajar hipnoterapi. Ngapain bayar mahal-mahal? Itu mah ilmunya bohong-bohongan. Kamu nggak akan sukses belajar kayak gituan. Nggak penting. Itu mah dukun. Itu ilmu yang musyrik.
Itu yang lain-lain, banyak sekali kata-kata negatif yang saya dapatkan waktu itu. Tapi di dalam pikiran saya apa? Bismillah. Saya tahu, saya pernah melihat orang melakukan hipnoterapi dan dia murni menggunakan ilmu psikologi, saya harus belajar ilmu ini. Dan bismillah saya belajar, alhamdulillah sampai saat ini ilmu ini bermanfaat. Karena apa? Karena saya yakin saya bisa melakukan itu dan saya yakin saya bisa memanfaatkan ilmu ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi dimulai dari sini dulu, dari keyakinan Anda dulu. Bagaimana Anda bisa melihat, bahkan mimpi Anda 10 tahun ke depan Anda lihat. Mau orang bilang apa, Anda tahu apa yang Anda lihat. Dan bersahabatlah dengan diri kita. Dukung apa yang kita yakini yang positif. Karena yang bisa mempengaruhi diri Anda adalah diri Anda sendiri. Ya. Sugesti kita adalah doa. Dan kalau sugesti kita adalah doa, setiap perkataan kita adalah doa, kita harus tahu bahwa doa itu ada 5 dikabulkannya. Doa itu pasti dikabulkan. Cuman ada caranya, ada 5. Ada yang dikabulkan kontan, langsung dikasih, oh, ya Allah saya pengen mobil, dikasih mobil. Ada yang kayak gitu. Ada yang ditunda. Tahun ini nggak dapat mobil, tapi alhamdulillah bisa kuliah dulu gitu ya. Atau ada yang diganti, nggak dapat mobil, tapi tiba-tiba dikasih rezeki buat umroh, buat haji misalkan. Atau bisa jadi kalau kita beli mobil, ternyata mobil yang mau kita beli, itu ternyata PT-nya itu terlilit hutang di bank dan harus ditarik semua mobilnya. Itu menghindari kita dari musibah. Atau bisa jadi doanya nggak dikabulin, tapi jadi tabungan di akhirat. Sama kayak salah satu cerita ya, saya pernah dengar cerita tentang salah satu wanita yang terkena penyakit epilepsi. Dia minta berdoa, minta ke Rasul untuk didoakan. Ya Rasul, tolong doakan saya supaya penyakit epilepsi saya sembuh. Karena kalau saya epilepsi, saya ayan, saya kejang-kejang, hijab saya terbuka. Gitu ya, kadang-kadang suka terbuka ya Rasul. Terus Rasul langsung berdoa. Ya. Mungkin ada yang tahu cerita ini ya. Dan ternyata jawabannya apa? Kalau dikabulkan, mungkin ini adalah cara Allah untuk dia supaya lebih bersabar, supaya dia lebih dekat sama Allah. Karena tanggisannya itu bisa doanya husu, tanggisannya itu menggugurkan seluruh dosanya. Apa yang dilakukan ini membuat diri dia nantinya masuk surga. Kalau doanya dikabulkan, dia sakitnya dihilangkan, itu mungkin nggak akan terjadi. Jadi mau pilih yang mana? Nah, bisa jadi itu jadi tabungan akhirat. Jadi bisa jadi apa yang terjadi di diri kita yang saat ini, mungkin kita ditekan oleh atasan dan lain-lain, itu bisa jadi itu tabungan akhirat kita karena kesabaran kita, gitu ya. Jadi doa itu nggak harus dikabulkan dalam bentuk kontan, ada banyak cara, gitu, seperti itu. Nah ini ada di buku. Jadi dari kata-kata itu bisa jadi perasaan. Ya Allah, dungose ora usil betona. Oke, kayaknya saya mute dulu ya. Oke, dari keyakinan itu perasaan bisa jadi pikiran, pikiran jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan menjadi sebuah karakter, dan akhirnya menjadi nasib. Jadi hati-hati, bermula semuanya dari kata-kata. Jadi luar biasa pengaruh kata-kata, berhati-hatilah dalam mengucapkan kata-kata. Gunakan sugesti yang positif. Bagaimana caranya, gitu ya? Oke. Nah, kita akan masuk saja karena waktu juga singkat. Ingat, sugesti itu adalah saran, jadi kita tidak bisa memaksa orang lain dengan sugesti yang kita berikan. Kita fokus pada diri kita sendiri dulu hari ini. Kita lakukan, kita buat sugesti yang positif, gitu ya. Oke. Action sekarang juga siap ubah sugesti di pikiran Anda. Ini udah ada di e-book ya, jadi kalau misalkan hari ini kurang, nanti boleh baca-baca di e-booknya, gitu ya. Ubah sugesti di dalam pikiran Anda. Ini tadi kita udah lakukan, gitu. Jadi tuang susu itu, tuang sampai meluber si kopinya, gitu ya. Gimana? Sebutkan pujian atau kata-kata yang positif untuk diri Anda. Oke, silakan sekarang Anda tuliskan di chat. Minimal 10 pujian untuk diri Anda, dimulai dari sekarang. Kita latihan.
Saya kuat. Saya semangat. Oke. Saya sehat. Ya. Dituliskan. Saya baik, saya cerdas, saya semangat, saya sabar. Oke, saya sukses, saya yakin. Alhamdulillah saya bisa bersyukur, saya taat, saya tegas, saya tekun, saya semangat. Saya sukses, amin. Oke, saya luar biasa. Saya bersyukur, saya disiplin, saya semangat, saya kuat, saya disayang Allah, luar biasa. Saya atraktif, oke, keren. Oke, saya sukses, saya hebat, saya menarik, iya. Saya sehat, kuat, semangat, sukses, bersyukur, disayang Allah, rajin menabung, tidak sombong, gitu ya. Oke, luar biasa. Saya maba Universitas Indonesia, ya. Saya disiplin, saya bahagia dan membahagiakan. Oke, luar biasa. Bacanya aja udah semangat. Apalagi tiap hari nih, bangun tidur, kita lihat diri kita sambil kita ucapkan ini. Ya. Kayak ada yang saya lucu, saya romantis gitu ya, saya disiplin. Gitu. Ini luar biasa. Dan yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan ragu. Anda tahu diri Anda mampu, Anda tahu diri Anda bisa, ucapkan kata-kata positif pada diri Anda. Kalau Anda yakin Anda bersyukur dan Anda disayang Allah, maka apapun yang terjadi dalam hidup Anda, baik getir maupun tenang, itu adalah takdir yang Allah berikan yang terbaik untuk diri kita. Jadi semua bermula dari sini. Hidup saya penuh cinta, saya berkarisma, ya. Kalau Anda merasa hidup Anda penuh cinta, akan datang cinta kepada Anda. Bukan cinta yang lain, ya. Cinta segitiga. Cinta kita hanya pada Allah, cinta kepada makhluknya itu memberi. Jadi fokuslah pada memberi kepada makhluk kita, makhluk Allah, gitu ya. Oke. Allah ya. Amin, ini luar biasa. Saya makin positif hari ini, padahal dari pagi lumayan ya. Nanganin pasien luar biasa, melelahkan juga, tapi setelah banyak sugesti yang positif hari ini, membuat saya juga semangat lagi nih. Luar biasa. Saya sehat, bahagia, sejahtera. Saya lulus S3 di Universitas Leipzig. Amin, insya Allah Bu Esi. Insya Allah. Oke, saya juga insya Allah lulus 2 tahun lagi di profesi psikologi ya. Klinis, insya Allah mudah-mudahan diberikan nilai yang terbaik. Oke, dan bisa memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar saya. Maka dari itu, saya sekarang lagi studi juga di salah satu universitas di Jakarta, lagi ngambil psikologi klinis, gitu ya. Insya Allah ambil profesinya menjadi psikolog, karena kemarin ngambil magisternya saya di pendidikan. Saya tertarik ingin lebih lanjut lagi untuk memberikan manfaat ke teman-teman. Makanya saya juga mengajak teman-teman untuk masuk ke grup belajar ilmu psikologi, karena saya akan banyak berbagi juga tentang ilmu yang saya dapatkan nanti. Jadi boleh teman-teman nanti ke Mbak Salsa ya kalau yang mau masuk ke grup. Oke. Itu praktek yang pertama. Jadi setiap hari ucapkan 10 kata positif ke diri Anda. Saya banyak rezeki, saya semangat, saya kaya ilmu, saya menyenangkan, saya mengenal diri saya karismatik, luar biasa. Itu minimal di pagi hari bangun tidur Anda ucapkan ke diri Anda. Lebih bagus lagi Anda ucapkan depan cermin. Gitu ya. Karena apa? Supaya melihat diri Anda. Dan semakin yakin pada diri Anda, karena sahabat terbaik Anda adalah diri Anda sendiri. Jadi ucapkan itu kepada diri Anda, seolah-olah itu adalah sahabat Anda sendiri. Jadi bukan berarti melihat cermin itu kayak orang gila, bukan. Anda menganggap yang di cermin itu adalah sahabat Anda. Kalau itu sahabat Anda akan memperlakukan dia dengan cara yang terbaik. Anda akan memuji dia dengan pujian yang terbaik. Dan ketika dia sedih, Anda akan merangkulnya dengan rangkulan yang terbaik dari seorang sahabat. Oke? Seperti itu. Nah, di buku udah ada form latihannya, silakan Anda latihan, gitu ya. Nanti bukunya di e-booknya boleh di-print sama Anda boleh tuliskan latihannya di situ, gitu ya. Seperti itu. Nah, aturannya pun ada di buku itu. Nanti pun kita akan banyak juga sharing-sharing juga BIP berikutnya. BIP itu singkatan dari belajar ilmu psikologi. Nanti ada sharing-sharing BIP dahsyatnya sugesti di pertemuan berikutnya. Kita akan banyak membahas tentang ini. Waktu juga singkat. Jadi lakukan dulu tugas Anda sekarang. Fokus ke lakukan 10 sugesti positif per hari. Itu tugas untuk pertemuan kali ini. Kunci dari sugesti ada 4P.
Ini yang penting yang harus saya sampaikan. Powerful, ucapkan dengan penuh keyakinan. Gitu ya. Dan fokuskan kepikiran yang Oke, lanjut lagi. Dikit lagi tadi. Oke. Oke, kita masuk ke kunci tadi ya. Kunci yang pertama adalah powerful. Powerful itu ucapkan dengan penuh kekuatan, keyakinan gitu ya. Ucapkan dengan penuh keyakinan, kekuatan gitu ya. Fokus dan terarah memberikan kekuatan pikiran kita untuk berbuat sesuatu menuju kesuksesan. Gitu ya. Yang kedua, precise gitu ya. Itu harus bisa deskripsikan dengan jelas. Sugesti kita tuh harus jelas, terukur gitu ya. Dan bisa terbayang oleh diri kita sendiri. Gitu ya. Seperti itu. Terus yang kedua, ucapkan kata-kata yang present tense. Gitu. Jadi bukan nanti itu kapan harus jelas, tanggal berapa, jam kapan itu harus jelas, gitu. Dan personal dan menguntungkan bagi target. Jadi sugesti yang positif itu harus menguntungkan buat seseorang, gitu ya. Jangan sugesti-sugesti yang merugikan. Nanti kalau saya ke mana, saya nanti mati di mana, gitu. Pengennya mati di Baitullah, iya, pengennya mati di sana, cuman hindari sugesti-sugesti yang negatif, gitu. Seperti itu. Jadi gunakan sugesti-sugesti yang positif. Oke? Oh, ini nomor admin Salsa ya. Jadi kalau teman-teman yang mau ini silakan chat ke admin Salsa. Nanti admin Salsa minta bantu share untuk teman-teman ke teman-temannya untuk cari untuk masuk ke grup belajar psikologi ya. Nanti ada beberapa chat yang bisa teman-teman bantu mungkin gitu ya. Nanti dapat ebook ini. Ebook ini gratis. Nggak ada syarat yang lain kok. Cuman itu doang gitu ya. Karena saya niatkan untuk ngebantu teman-teman juga. Nanti masuk ke satu wadah yang besar namanya grup belajar ilmu psikologi gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu praktek yang kita lakukan tadi. Hati-hati dengan sabotase diri. Anda tahu Anda harus melakukannya tetapi Anda tidak melakukannya. Kebanyakan kita sugestinya udah benar, tapi dirinya yang menghambat, dirinya sendiri yang nggak mau. Itu namanya sabotase diri Anda sendiri. Atau kebalikannya Anda tahu Anda tidak boleh melakukannya, tetapi Anda melakukannya. Kuncinya iman sih. Iman itu maksudnya meyakini konsisten gitu dengan apa yang Anda ucapkan dan apa yang Anda lakukan itu konsisten gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, intinya konsisten dan yakin. Karena apa? Ini saya paling senang perumpamaan ini. Bahwa pedang yang indah gitu ya tidak akan terbentuk tanpa proses yang panjang gitu ya dengan api yang membara dan tempaan yang kuat gitu. Jadi sugesti-sugesti itu untuk itu harus butuh latihan gitu ya dan Anda harus konsisten melakukan itu gitu ya. Seperti itu. Oke. Saya pasti bisa yakin innallaha mau ma'ana ya. Jadi insya Allah apa yang Anda lakukan yakinkan akan terjadi dengan izin Allah ya. Seperti itu. Lakukan saat ini juga dan dituliskan. Ini nanti di next ya. Di next BIP dahsyatnya sugesti yang selanjutnya kita akan bahas ini. Bedanya kalau misalkan sesuatu dituliskan dan tidak dituliskan itu apa? Welcome outcome itu apa? Bagaimana membuat goal yang jelas itu gimana? Itu akan kita bahas di BIP yang selanjutnya. Jadi jangan ragu untuk ikut lagi karena acara kayak gini saya sengaja nih. Saya ingin memacu diri saya juga untuk banyak berbagi ke teman-teman. Mudah-mudahan dapat manfaat untuk teman-teman. Nanti akan membahas ini juga, ya. Oke, ini juga ada di buku. Amin, insya Allah ya. Ini juga ada di buku, di e-book. Jadi Anda boleh baca-baca dulu. Nanti sambil jadi bekal buat Anda nanti di pertanyaan berikutnya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas ini. Oke.
Tuliskan sugestimu dan rubah sugestinya. Ini juga di pertemuan berikutnya. Nah, ini ada caranya, nanti juga kita bahas. Nah, oke, intinya masa depan adalah milik mereka yang percaya pada indahnya mimpi-mimpi mereka. Jadi percayalah pada mimpi-mimpi Anda, karena insya Allah sebentar lagi Anda akan meraihnya dengan kekuatan pikiran Anda dan niat Anda dan doa tulus Anda pada Yang Maha Kuasa. Insya Allah dengan izin Allah akan diberikan semua. Amin ya Rabbal Alamin ya. Oke, itu saja dari saya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas banyak sekali, ada masih banyak. Dan welcome to Hypnotic Club ya, buat teman-teman yang pengen belajar hipnotis gitu ya. Ini sekedar informasi saja gitu ya. Kalau misalkan teman-teman yang tertarik pengen belajar hipnosis, bisa nanti hubungin Mbak Salsa. Nanti kalau untuk belajar seminar workshop juga ada, atau belajar trainingnya juga untuk menjadi profesional juga ada. Saya yang melatih langsung, alhamdulillah saya sudah kemarin terpilih juga jadi salah satu master trainer di Asia Hypnotherapy Association, se-Asia ya. Alhamdulillah, dan kemarin juga tahun 2019 saya jadi hipnoterapis terbaik di Prahipti, lulusan terbaik sidang pertama gitu ya. Dan terpilih jadi 30, salah satu di antara 30 pembimbing hipnoterapi yang legal di Indonesia gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau buka klinik, nanti harus ikutan sidang, nanti harus dibimbing dulu. Nah, saya termasuk ke dalam 30 pembimbing yang ditunjuk oleh Prahipti di bawah Kementerian Kesehatan langsung. Jadi kalau teman-teman mau menjadi seorang profesional hipnoterapi, bisa daftar juga kalau misalkan udah CHT gitu ya. Bisa daftar ke Prahipti, nanti bisa ikutan bimbingan dengan saya, nanti bisa ambil level profesional seperti itu. Ini beberapa kegiatan yang pernah dilakukan, dari mulai bersama Master Romi, gitu ya, saya timnya juga beliau untuk daerah Bogor, di tahun 2019 gitu ya. Nah ini di Malaysia dan Singapura gitu ya, ini dari berbagai tempat, bahkan saya terpilih juga jadi narasumber di Sarawak, di Hari Psikologi Sarawak, alhamdulillah. Satu-satunya narasumber dari Indonesia yang mewakili untuk medical hipnoterapi gitu ya. Bersama Master Farid, kalau yang orang medisnya cuma saya doang. Beberapa kali juga masuk TV. Jadi banyak sekali manfaat ketika Anda belajar sugesti, belajar hipnotis, hipnoterapi, banyak ilmu yang akan merubah mindset Anda dan diri Anda gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau belajar hipnoterapi, silakan teman-teman boleh nanti hubungi Mbak Salsa. Di e-book pun sudah ada, ini berbagai kerjasama yang pernah saya adakan gitu ya dengan orang-orang di sekitar gitu, dan dengan berbagai universitas, institusi gitu ya, mall bahkan sampai kementerian baik di Indonesia maupun di Malaysia gitu ya. Dan bagi yang mau privat juga bisa, nanti bisa ke admin Salsa, nanti diarahkan. Jadi kalau yang pandemi khawatir, aduh pengen belajar hipnoterapi, tapi terkendala gitu. Kalau misalkan banyak-banyak di kelas nanti terjangkit pandemi gitu ya, terjangkit COVID gitu. Nah bisa ikutan privat tuh lebih enak. Jadi bisa sesuai waktunya Anda, dan Anda pun bisa intens gitu ya. Bisa berdua pun kita udah jalan, 1 sampai 2 orang pun udah jalan gitu ya. Itu nanti bisa, ini hanya sekilas saja, teman-teman bisa hubungi Salsa nanti ya. Kalau untuk klinik, teman-teman bisa, klinik saya ada di Bogor, di Bogor Hypno Center, nanti juga bisa kalau informasi ke Salsa. Ini pesan sponsor ya, saya sampaikan sedikit. Ini terapis-terapisnya yang ganteng dan cantik gitu, dan insya Allah udah profesional hipnoterapi juga semuanya. Nah ini beberapa kegiatannya. Yang mau belajar NLP juga bisa, SEF juga bisa, grafologi juga kita ada gitu ya. Dan yang terdekat kita ada bimbingan sidang profesi hipnoterapi yang udah CHT. Silakan yang mau dibimbing untuk menjadi profesional hipnoterapi, silakan bisa mendaftar untuk bimbingan sidang profesi. Buku yang terbaru itu Stake Hypnosis, pengantarnya dari Master Ferdian, itu juga bisa dipesan lewat Mbak Salsa. Oke, kurang lebihnya itu, ini beberapa buku saya, nanti juga teman-teman bisa baca di e-booknya. Ada buku yang bestseller juga, salah satunya adalah grafologi gitu ya, bisa baca tulisan orang nih, tahu karakternya dari grafologi, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nomor saya yang terbaru udah ganti ya, bukan yang ini. Nanti di grup belajar ilmu psikologi itu nomor yang terbaru saya, karena nomor yang ini udah nggak aktif lagi WA-nya, jadi nanti akan bisa lewat nomor yang satu lagi. Kurang lebih seperti itu. Sekarang saya kembalikan ke Mbak Salsa, kalau mau ada sesi tanya jawab, kurang lebih sampai jam 17
35 ya. Sekitar 10 menit lagi, silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya persilakan ke Mbak Salsa. Bertanya, Coach. Oh iya, boleh. Ini Mbak Salsa mungkin lagi jelek sinyalnya ya. Silakan deh, boleh langsung dibuka aja. Ya, terima kasih, Coach. Ya, Ada dua pertanyaan. Yang pertama, sugesti saat sadar dengan yang saat tidak sadar itu mana yang lebih efektif? Satu. Kemudian yang kedua, masih terkait dengan efektivitas untuk merubah kepribadian atau mencapai sebuah tujuan itu antara sugesti dan visualisasi. Mungkin Coach Richard bisa menyampaikan pendapatnya. Terima kasih, Coach. Oke, sama-sama. Ini pertanyaannya menarik banget nih. Ini secara nggak langsung ngebahas hipnoterapi secara singkat tapi jelas gitu ya. Jadi ini Bu Fatimah juga udah katakan, nanti habis ini Bu Fatimah titip mungkin mau tanya jawab ya. Oke, jadi tadi apakah si sugesti ini yang pertama tuh apakah sugesti tadi gimana? Takut salah nih. Sugesti itu lebih efektif pada saat sadar atau tidak sadar. Ya. Jadi dalam kondisi hipnotis itu tidak ada yang disebut tidak sadar. Jadi kondisinya itu sebenarnya ada sadar atau berada kondisi dominan bawah sadar, gitu ya. Jadi kalau bahasa psikologinya trance, ya trance itu kondisi rileks. Bayangin gini, Anda kalau lagi rileks dikasih tahu kan sugesti itu adalah syarat, ya. Bayangin Anda lagi rileks, lagi nyantai, terus diomongin sama orang, kamu tuh harusnya begini-begini deh, gitu kan? Dengan santai juga omongannya. Dibanding sama Anda lagi nyuci, lagi nyapu, tiba-tiba suami Anda bilang, "Mah, punten Mah, itu piring udah dicuci belum? Apa sih ngomongin piring-piring dan lain-lain?" Nah, itu kan baru juga ngomong aja belum juga ini kita udah nyaut macam-macam. Kenapa? Karena pikiran kita rileks. Semakin pikiran kita rileks, sugesti akan mudah diterimanya, gitu loh. Makanya kenapa dibutuhkan kondisi bawah sadar. Kondisi sadar itu mungkin disebutnya kondisi kritis tadi, kondisi pikiran sadar gitu ya, pikiran di saat banyak hal-hal yang dipikirkan pada waktu itu. Itu disebut gelombangnya gelombang beta biasanya. Kita dalam gelombang beta. Nah, yang kita butuhkan dalam hipnosis itu menurunkan gelombangnya ke alfa dan ke theta. Kondisi alfa theta itu adalah gelombang rileks yang disebut gelombangnya bawah sadar tadi. Di kondisi itu kita tuh menjadi rileks, dan ketika kita rileks kita akan mudah menerima sugesti dengan nyaman. Sehingga sugesti itu mudah dilakukan nantinya oleh pikiran bawah sadar kita. Jadi harapannya kondisi bawah sadar itu, kondisi tadi yang disebut tidak sadar itu, yang tepatnya adalah kondisi bawah sadar, itu diharapkan lebih bisa memasukkan sugesti lebih cepat untuk dilakukannya dan lebih masuk ke dalam pikirannya untuk dilakukan seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua berhubungan apa tadi yang kedua tuh? Sugesti dengan visualisasi. Nah, sebenarnya itu satu paket, karena hipnosis itu artinya adalah sebuah ilmu dengan ilmu untuk memberikan perubahan kepada seseorang dengan menggunakan sugesti dan imajinasi. Nah, imajinasi itu salah satunya adalah visualisasi. Jadi sebenarnya itu satu paket tuh kalau dalam hipnosis. Karena ketika orang sugesti, secara nggak langsung orang itu pun kadang-kadang memvisualisasikannya. Gitu. Malah lebih bagus, kan kalau kita itu punya modalitas 3 ya. Dilihat, didengar, dan dirasakan. Atau auditori, visual, kinestetik. Gitu kan. Kalau kita bisa memanfaatkan 3-tiganya, justru si sugesti itu akan lebih mudah. Karena kita memanfaatkan multimodalitas. Kalau cuma satu modalitas doang, cuma didengarkan doang, ya masuknya ya paling 30%-nya. Tapi kalau kita lihat juga, kita bayangkan, itu masuk lagi 30% jadi 60%. Udah mah dibayangkan terus coba dirasakan, ya Allah, ini kalau saya megang Ka'bah kayak begini ya Allah, gitu kan. Divisualisasikan sampai dirasakan, kinestetik sampai kita gerak gitu, kita rasain ya Allah ini luar biasa nih, ini Hajar Aswad gitu kan. Nah, itu ngebuat kita 3 modalitasnya semakin kuat sehingga
kita semakin yakin dan sugesti itu akan semakin mudah untuk dilaksanakan. Nah, nanti ini masuk lagi ke penelitian yang tadi yang Harvard, bahwa sesuatu yang ditulis bisa dilihat, didengar, dan dirasakan itu akan lebih mudah dicapai. Gitu. Terima kasih Coach, jelas sekali. Sama-sama. Oke, Bu Fatimah. Coach, mau tanya. Ini udah ngacungin tangan dari tadi nih. Saya Pak? Iya. Saya Pak? Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Kebetulan saya seorang guru PAUD ya. Saya sangat tertarik dengan program ini. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. benar ya. Kebetulan saya banyak hampir 36 tahun ya berhadapan dengan anak-anak yang memang sepertinya butuh kefokusan gitu ya. Apakah sugesti ini bisa untuk mempengaruhi orang lain? Misalkan seperti murid-murid saya. Kalau untuk diri sendiri tentunya tadi bisa ya dengan menanamkan kalimat-kalimat positif. Kemudian kepada peserta didik pun begitu. Kan memang saya selalu menanamkan kalimat-kalimat positif. Tetapi betul tadi bahwa anak itu memiliki 3 gaya belajar. Nah, bagaimana caranya menerapkan sugesti positif itu kepada anak didik, ataukah harus melalui orang tuanya? Itu saja mungkin. Terima kasih. Oke, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertanyaan terakhir kali ya, karena udah jam 17.34 juga. Yang lain juga ada beberapa yang udah masuk maghrib. Jadi yang pertama, ini kebetulan saya juga latar belakangnya pendidikan gitu ya, di S2-nya. Jadi ini menarik nih, pertanyaan ini sekaligus menjawab juga pertanyaan untuk dunia pendidikan yang lain gitu ya. Jadi di dunia pendidikan sendiri, tadi multimodalitas itu sangat penting. Lihat, dengar, rasakan gitu kan, itu penting. Anak bergerak gitu ya, itu sangat penting sekali gitu ya. Terus sugestinya harus gimana sih? Nah, kalau PAUD, ini PAUD saya pernah masuk juga ke beberapa PAUD gitu ya, mengajarkan bahwa mungkin kalau di PAUD itu ada jurnal. Di TK itu ada journaling, yang bikin gambar tiap pagi gitu kan. Nah, itu adalah waktu yang sangat bagus sekali buat memberikan hipnosis. Karena apa? Lewat gambar itu, pertama kita bisa memasukkan sugesti tanpa paksaan. Beda kalau kita nasehatin anak, nah kamu harus begini. Enggak. Kalau misalkan gambarlah superhero, dia gambar superhero tuh. Nih superhero ini apa sih bagusnya? Berani. Oh iya ya, kamu juga berani loh. Kemarin ibu lihat kamu ke kamar mandi sendiri, udah berani kamu. Nah secara nggak langsung sugestinya masuk tuh di situ. Sambil dia ngegambar, sambil dia ngebayangin, sambil dia visualisasinya dapat, auditorinya kita omongin. Gitu loh. Jadi lewat apapun kegiatan itu bisa. Salah satunya yang paling sering itu biasanya gambar. Kalau saya ya. Selain dari bermain juga bagus. Bermain juga bagus. Dan gak usah cuman orang tua. Karena kan kalau kita ngomong tripusat pendidikan itu ada 3. Iya. Iya kan? Ada orang sekolah, ada masyarakat, ada keluarga. Gitu kan? Jadi kita maksimalkan 3-3-nya Bu. Gitu. Salah satunya ya kita di sekolah memaksimalkan itu. Gitu. Kayak gitu. Jadi hipnosis ini sebenarnya kata-kata sugesti itu kan saran, tapi kembali lagi saran ini bisa dimasukkan lewat berbagai kegiatan. Nah, intinya kalau masuk ke anak-anak itu kita bisa memanfaatkan waktu yang bermanfaat untuk anak, yang membuat anak trans, membuat anak tuh seneng gitu, tertawa, senyum, itu salah satu kondisi rileks loh. Keluar yang namanya endorfin. Nah, itu kalau jurnal itu kan pagi hari. Jurnal itu di PAUD itu diberikan pagi hari. Yang tadi Bapak sampaikan bahwa anak-anak disuruh menggambar. Tentunya menggambar itu diberikan secara bebas dan kita harus tahu apa yang menjadi kesukaan anak ya dengan memilih karakter yang mendidik. Misalkan yang anak-anak sering saya lihat anak-anak itu senang dengan peran Ipin Upin. Berarti saya harus ikut nonton ya, biar bisa memasuki dunianya anak-anak tersebut ya. Benar. Dan kadang-kadang kalau misalkan kita gunakan Ipin Upin sebagai tokohnya dia, itu lebih masuk Bu. Oh iya. Jadi yang
anak ya gitu. Oh iya. Kita masuk ke dunianya anak, ke hayalannya anak, sehingga si anak pun akan terbawa oleh, jadi secara nggak langsung namanya passing leading. Kita mengikuti sambil kita memimpin anak supaya anak itu terarah dengan apa yang mau kita arahkan. Gitu. Satu lagi, saya pernah ikut hipnoterapi gitu ya, tetapi yang melalui alam bawah sadar. Alam bawah sadar, jadi ada yang melalui orang tuanya, bahwa orang tuanya itu memberikan kalimat-kalimat positif pada saat anak rileks, yaitu cara ketika dia mau tidur, katanya dia sedang merem, ketika ditanya dia menjawab, misalkan, Ade sudah bobo, ya. Nah, ketika dia menjawab itu termasuk alam bawah sadar, maka di situ berikan kata-kata yang positif dengan kalimat-kalimat yang pendek. Apakah itu dia termasuk program yang Bapak sampaikan? Termasuk, dan nanti tanggal 6 minggu depan, ini jadi saya ingat lagi nih, minggu depan itu kita juga ada training namanya, bukan training sih, workshop. Jadi kalau teman-teman mau ikutan, minggu depan ada workshop tentang hypnoparenting. Itu saya dengan Bunda Lucy. Nah itu salah satunya tadi, bagaimana melakukan namanya hypnosleep. Kondisi tidur dirubah jadi kondisi hipnotis. Udah gitu bagaimana memasukkan ke anak-anak yang anak-anaknya sulit dikasih tahu gitu ya. Gimana cara memasukkan sugestinya, itu minggu depan tuh ada. Nanti kalau mau ikutan boleh nanti ke Salsa buat infonya. Cuman ini yang berbayar ya. Kalau yang sistem hypnoparenting ini. Tapi yang intinya sih yang Ibu sampaikan tadi itu memang salah satu teknik-teknik dari hipnoterapi gitu. Nah, kalau itu udah masuk ke teknik hypnoparenting. Nah, itu nggak bisa sembarangan juga, harus tahu kaidah-kaidahnya. Kalau salah-salah, saya pernah menerapkan hypnoparenting, saya ajarin ceritanya dikit ya sebelum ditutup. Saya pernah ngajarin hypnoparenting di kalangan ibu-ibu. Dan kebetulan ada satu orang ibu yang belum punya anak. Akhirnya dia terapin ke suaminya. Alhamdulillah besoknya dibeliin jam gitu ya. Ini intermezzo aja, tapi ini benar terjadi gitu. Ini benar terjadi dan alhamdulillah gitu. Jadi ternyata, tapi enggak berlaku buat semuanya. Yang berbahaya adalah ketika diterapkan kita nggak tahu-tahunya si anaknya pura-pura dan lain-lain. Makanya ada indikatornya harus dipelajari. Oke, itu saja Bu Fatimah, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu Fat. Insyaallah. Saya serahkan kembali ke admin Salsa, silakan admin Salsa. Terima kasih Coach. Itu sama-sama. Turun. Sami-sami. Oke, mungkin di sana jaringannya agak jelek ya, Mbak Salsa. Saya tutup aja buat teman-teman yang sudah maghrib hari ini, silakan menjalankan ibadah sholat. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Sama-sama. Sebelum kita tutup, boleh dibuka videonya sebentar, kita foto dulu. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Oke. Terima 1. kasih. Yo, sama-sama. 2, 3. Oke, sekali lagi. Ini nggak tahu ya ada di mana nih karena ada banyak banget ya. 1, 2, 3. Oke, good. Oke. Semoga bermanfaat ilmu yang hari ini disampaikan. Masih ada BIP-BIP selanjutnya yang membahas tentang sugesti. Jadi ikuti terus. Ya, insya Allah. Dan ini acara pure free untuk semua anggota grup, insya Allah. Jadi teman-teman admin Salsa di save nomornya karena nanti admin Salsa juga akan share artikel juga agenda-agenda terdekat. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas semuanya kebersamaannya. Saya Richard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Ya, mohon izin ya.